Hari ini kita membahas rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman di Universitas Peradaban. Profil mata kuliahnya algoritma dan pemrograman, kode mata kuliahnya K1824TI 2210, SKS-nya 2 SKS, jenis mata kuliah wajib, jam pelaksanaan untuk tatap muka di kelas 2 kali 50 menit per minggu untuk semester pertama. Bidang kajiannya adalah programming fundamental, algoritma, dan kompleksiti. Untuk deskripsi singkat mata kuliah ini mempelajari struktur algoritma, notasi algoritmik, tipe harga dan ekspresi, struktur kontrol algoritmik, pemilihan dalam hal ini adalah analisa kasusnya, fungsi, prosedur, pengulangan, pemrosesan sekuensial, array, searching dan sorting pada array, mesin abstrak, dan arsip sekuensial. Untuk daftar pustakanya di sini ada diktat algoritma, kuliah algoritma, pemrograman prosedural dari ITB tahun 99. Yang kedua ada dari programming with Pascal, John Convalin and Stanley Willman. Yang ketiga ada Munir Renaldi, yaitu bukunya dengan algoritma dan pemrograman dalam bahasa Pascal dan C. Yang keempat ada Abdul Qadir dalam bukunya algoritma dan pemrograman menggunakan C dan C++, terbitan Anti Publisher tahun 2012. Dan yang berikutnya yang kelima ada struktur data di Planet C Dwi Sanjaya tahun 2005. Untuk RPS-nya di sini tentunya prodi mempunyai capaian lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Di sini tentunya CPL-nya mengarah pada lulusannya. Untuk mata kuliah ini diharapkan yang pertama mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ya, ini di aspek sikapnya. Ada juga di aspek keterampilan umum. Contohnya mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai passion atau bidang keahliannya. Tentunya juga ada keterampilan khususnya. Contohnya mahasiswa mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Oke. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah di sini yang pertama, mahasiswa misalnya mampu mengimplementasi konsep dasar teori dasar algoritma dengan cara menerapkan dalam berbagai area yang berkaitan dengan sistem komputasi untuk mendukung, memodelkan, dan mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan logika. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua yaitu mampu mengembangkan sistem dengan cara melakukan perencanaan, analisis, desain, penerapan, pengujian, dan pemeliharaan sistem untuk menghasilkan sebuah solusi yang relevan, akurat, dan tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Capaian yang ketiga itu diharapkan mahasiswa menguasai algoritma dan pemrograman dengan cara mempelajari konsep-konsep sentralnya, menerapkan, merancang, dan menganalisis algoritma yang digunakan untuk pemodelan dan desain sistem berbasis komputer.
capaian pembelajaran mata kuliah yang 4, mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan pengetahuan di bidang sistem cerdas yang dimiliki terkait dengan pengembangan sistem cerdas yang dapat mempelajari pola data, mengekstrak informasi, kemampuan belajar, dan tujuan untuk menghasilkan solusi yang dapat diterima secara optimal. Nah, yang kelima, capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa merancang dan membangun suatu sistem dengan menggunakan pemrograman prosedural dan berorientasi objek untuk menyelesaikan masalah. Diharapkan mahasiswa mempunyai kemampuan akhir ya setelah tadi capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, diharapkan mahasiswa mempunyai kemampuan akhir di tiap tahapan pembelajaran. Misal sub PMK-nya yang pertama mampu menjelaskan pengerjaan algoritma, ya minimal mengerti penerapannya, terus konsepnya, terus paradigma pemrograman, skema dasar algoritma, dan menuliskan algoritma dan struktur teks algoritma yang standar, dan sampai ke sub PMK 4. Nah, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan membuat algoritma berdasarkan konsep mesin abstrak, mampu memahami dan membuat algoritma berdasarkan konsep rekursif, mampu memahami dan menggunakan arsip sekuensi. Di bawah ini ada korelasi CPMK terhadap sub CPMK dapat disajikan dalam tabel berikut. Korelasinya ya dalam bentuk tabel diberi centang. Nah, ini bentuk korelasinya. Untuk deskripsinya sudah dideskripsikan di atas. Untuk bahan kajian materi pembelajarannya, yang pertama ada prolog, teks algoritma, yang kedua struktur teks algoritma, tipenya, yang ketiga harga, assignment, input output, yang keempat ekspresi, yang kelima analisa kasus, yang keenam fungsi, yang ketujuh prosedur, yang ke-8 pengulangan, yang ke-9 skema pemrosesan sekuensial, yang ke-10 array, yang 11 array untuk lari kedua dalam bentuk searching, yang ke-12 array dalam bentuk sorting, yang ke-13 mesin abstrak, yang keempat arsip sekuensial. Untuk pustakanya sudah dipaparkan di atas. Untuk minggu ke-1 dan 2 diharapkan tiap-tiap tahapan pembelajaran mempunyai kemampuan akhir. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian algoritma, mampu menjelaskan paradigma pemrograman, mampu menjelaskan skema dasar algoritma, dan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tipe dasar dan tipe bentukan dan menguasai penggunaan. Di sini ada indikator penilaian tentunya. Untuk indikator penilaian tentunya disesuaikan dengan kemampuan akhirnya nanti, dimana yang pertama nanti bisa menjelaskan ketepatan dalam membuat algoritma untuk menyelesaikan studi kasus sederhana dalam kalimat deskriptif. Yang kedua, ketepatan penyusunan algoritma dalam struktur teks algoritma yang standar. Dan yang ketiga, ketepatan dalam membuat algoritma. Untuk kriteria dan teknik, kriterianya nanti penilaiannya dalam bentuk rubrik holistik. Untuk teknik non-tesnya bisa menjelaskan kebenaran menyelesaikan studi kasus sederhana dalam kalimat deskriptif. Yang kedua adalah kebenaran menyelesaikan soal latihan tentang tipe. Bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa. Untuk estimasi waktunya di sini karena menggunakan blended learning ya, tentu ada luring dan daring.
Untuk luring bisa nanti dalam bentuk ceramah dan problem based learning dan diskusi tentunya. Nah, untuk waktunya sudah ditentukan 1 kali 2 kali 50 menit. Untuk tugas diskusi kelompok, nah ini diberi waktu 1 kali 1 kali 2 kali 60 menit untuk pembelajarannya dan tugasnya. Untuk daring tentunya saya menggunakan LMS Learning Management System dengan Microsoft Teams. Untuk materi pembelajaran tentunya yang pertama pengertian dasar paradigma pemrograman, notasi algoritmik, ya, skemanya bagaimana, dan yang keempat struktur teks algoritma, yang kelima tipe dasar dan komposisi. Terus ada bobot penilaian di sini untuk pertemuan 1 dan 2, bobot penilaiannya 20%. Untuk 3, 4, 5 tentu akan dijelaskan kemampuan akhirnya, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menggunakan konsep harga, segmen, input, output, dan ekspresi. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan membuat fungsi. Yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan menggunakan fungsi dengan tepat, memahami dan membuat prosedur. Yang kelima adalah menggunakan prosedur dengan tepat. Untuk indikator penilaiannya, tentu ketepatan dalam membuat algoritma untuk menyelesaikan suatu soal latihan tentang harga, segmen, input atau output, dan ekspresi. Yang kedua, ketepatan dalam membuat algoritma untuk menyelesaikan soal latihan tentang fungsi. Yang ketiga, ketepatan dalam membuat algoritma untuk menyelesaikan suatu latihan tentang prosedur. Tentu untuk pedoman penskoran dengan marking scheme, ya, dan teknik non-tesnya bisa menjelaskan kebenaran menyelesaikan soal latihan tentang harga, segmen, input atau output, dan ekspresi. Yang kedua, kebenaran membuat algoritma untuk menyelesaikan soal latihan tentang fungsi. Yang ketiga, kebenaran membuat algoritma untuk menyelesaikan soal latihan tentang prosedur. Untuk pembelajarannya sama, menggunakan blended learning, ceramah, problem based dan learning, problem based learning, ya, sama seperti yang di atas. Untuk luringnya di sini ada waktu untuk diskusi, tentunya ada tugasnya. Nah, untuk online-nya menggunakan Microsoft Teams. Nah, untuk materinya mengenai harga, segmen, segmen dari perianti masukan, input, penulisan nama informasi yaitu outputnya, terus ekspresi, pendefinisian fungsi, pemanggilan fungsi, pendefinisian prosedur, nama, global, lokal, lingkup, dan berikutnya adalah pemanggilan prosedur, dan berikutnya parameter masukan keluaran. Nah, dan bobot untuk pertemuan 3, 4, 5 yaitu 20%. Untuk pertemuan 6 dan 7 diharapkan mahasiswa mempunyai kemampuan akhir, yaitu mampu memahami dan menggunakan skema pengulangan dengan tepat. Yang kedua adalah mampu memahami dan menggunakan skema pemrosesan sekuensial dengan tepat. Indikatornya dalam penilaian, yang pertama, ketepatan dalam membuat algoritma untuk menyelesaikan soal latihan tentang pengulangan. Yang kedua, ketepatan dalam membuat algoritma untuk menyelesaikan soal latihan tentang skema pemrosesan sekuensial. Untuk
penilaiannya tentunya kriterianya hampir sama ya, dan pedoman penskoran atau marking scheme. Teknik non tesnya bisa menjelaskan kebenaran dalam menyelesaikan soal tentang perulangan, kebenaran dalam menyelesaikan soal tentang skema pemrosesan sekuensial. Untuk luringnya sama, hampir sama, bisa dikatakan sama ya. Metodenya dengan ceramah, problem based learning. Untuk diskusi, dalam hal ini tugas 1 menyelesaikan soal tentang perulangan, tugas 2 menyelesaikan soal tentang skema pemrosesan sekuensial. Untuk online-nya menggunakan Microsoft Teams. Untuk bab apa ya, ini namanya bab materinya ya. Bab materinya adalah yang pertama pengulangan, dalam hal ini struktur data pengulangan, pernyataan for, pernyataan while, repeat. Nah, terus materi berikutnya skema pemrosesan sekuensial, dan bobot pertemuan 6 dan 7 ini 10%. Kemudian pertemuan 8 UTS, pertemuan 9 dan 10 sampai 12 itu kemampuan akhir diharapkan mahasiswa ya mampu memahami dan menerapkan array, mampu memahami dan melakukan pemrosesan terhadap array, mampu memahami konsep dan membuat algoritma searching pada array, dan yang terakhir mampu memahami konsep dan membuat algoritma sorting pada array. Nah, ini sub capaian mata kuliahnya ya. Kemampuan akhirnya, untuk indikatornya tentu ketepatan dalam membuat algoritma untuk menyelesaikan soal latihan tentang array. Yang kedua, ketepatan dalam memilih metode searching. Yang ketiga, ketepatan dalam memilih metode sorting. Untuk kriteria penilaiannya tentu menggunakan pedoman penskoran ya, marking scheme. Teknik non tesnya kebenaran menyelesaikan soal latihan tentang array, kebenaran menyelesaikan soal latihan tentang searching dan sorting. Untuk metode pembelajarannya tentu sama, menggunakan ceramah, problem based learning dan diskusi. Untuk online-nya menggunakan Microsoft Teams. Untuk materinya mengenai array larik 1, array larik 2 yaitu menggunakan searching, dan array larik 3 yaitu menggunakan sorting. Tentu bobot penilaiannya yaitu 20%. Untuk pertemuan 13, 14, 15 kemampuan akhirnya yaitu yang ingin dicapai, mahasiswa mampu memahami dan membuat algoritma berdasarkan konsep mesin abstrak. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan membuat algoritma berdasarkan konsep rekursif. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menggunakan arsip sequence. Untuk indikatornya di sini, indikator penilaiannya tentunya ketepatan. Yang pertama, ketepatan dalam membuat algoritma. Yang kedua, ketepatan dalam menyelesaikan algoritma untuk menyelesaikan soal tentang rekursif. Yang ketiga, ketepatan dalam membuat algoritma untuk menyelesaikan soal tentang arsip sekuensial. Untuk kriterianya sama, penilaiannya menggunakan marking scheme. Teknik non tesnya kebenaran dalam menyelesaikan soal tentang mesin abstrak dan kebenaran dalam menyelesaikan soal tentang rekursif. Untuk metode pembelajarannya sama, mesin abstrak di sini untuk materinya mesin abstrak, rekursif dan arsip sekuensial. Untuk bobot penilaiannya yaitu 30%. Pertemuan 16 UAS
rancangan interaksi dosen dengan mahasiswa, tentunya kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep materi yang diberikan. Nah, ini dia bidang kajiannya. Nama strateginya ceramah. Untuk minggu penggunaan strateginya 1-14. Deskripsi singkat strateginya, dosen mengulas materi sebelumnya, kemudian menjelaskan tujuan, hasil pembelajaran materi dan kesimpulan, serta mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya dan mengemukakan pendapat terkait materi yang disampaikan. Rancangan interaksi dosen dengan mahasiswa. Di sini aktivitas dosen dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas dosen dan aktivitas mahasiswa. Aktivitas dosen di sini hanya mengulas materi yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Ini khusus untuk pertemuan 2 dan seterusnya. Yang kedua adalah menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengarahkan mahasiswa untuk melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, membahas materinya. Yang kelima, mengajukan sejumlah pertanyaan terkait dengan materi tersebut. Yang keenam, menyimpulkan materi. Aktivitas mahasiswa yaitu yang pertama mengungkapkan apa yang telah dipahami. Jika mahasiswa tersebut pernah mengikuti kuliah yang pertama ya, jadi diungkapkan, oh saya memahami ini. Nah, seperti itu. Yang kedua, menyimak penjelasan dosen tentunya. Yang ketiga, menyiapkan diri menerima materi yang akan disampaikan. Yang keempat, menyimak dan mencatat hal-hal penting dari materi yang disampaikan oleh dosen. Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. Yang kelima, menjawab pertanyaan yang diberikan. Dan yang keenam, menyimak kesimpulan. Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menuangkan konsep materi yang dipelajari menjadi bentuk algoritma untuk menyelesaikan suatu kasus. Nah, ini nama strateginya nanti problem based learning, diterapkan pada minggu pertama sampai 14. Deskripsinya, mahasiswa diminta membuat algoritma untuk menyelesaikan suatu kasus sesuai dengan materi yang diberikan. Rancangan interaksi dosen dan mahasiswa. Aktivitas dosen di sini memberikan kasus yang harus diselesaikan dalam bentuk soal latihan. Kemudian aktivitas mahasiswa harus menyelesaikan soal yang diberikan. Aktivitas dosen di sini membahas hasil jawaban mahasiswa dan mahasiswa merepresentasikan jawaban dari setiap soalnya. Kemampuan akhirnya yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami konsep atau cara kerja metode algoritma yang diberikan. Untuk kajiannya yaitu array ya tentang searching, yang kedua array tentang sorting, yang ketiga mesin abstrak, yang keempat rekursif. Nama strateginya simulasi atau demo. Minggu penggunaan strateginya pertemuan 8 sampai 12. Deskripsi singkat strateginya, mahasiswa diminta untuk menyimak demonstrasi konsep atau cara kerja suatu metode algoritma yang ditayangkan dalam bentuk animasi. Rancangan interaksi dosen dan mahasiswa di sini. Aktivitas dosen yaitu menayangkan animasi tentunya yang mendemonstrasikan konsep atau cara kerja suatu metode algoritma. Yang kedua, mengajukan sejumlah pertanyaan terkait animasi tersebut. Yang ketiga, memberikan tambahan penjelasan terkait animasi yang ditayangkan. Yang keempat, menyimpulkan materi. Untuk aktivitas mahasiswa, menyimak, menjawab pertanyaan yang diajukan, menyimak penjelasan dosen dan menyimak kesimpulannya. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa dapat atau mampu menyelesaikan soal atau studi kasus yang berhubungan dengan materi pra UTS dan pra UAS. Nama kajiannya kuis
pra UTS di sini mulai dari prolog, struktur teks algoritma, harga, assignment, input output, ekspresi, analisa kasus, fungsi, prosedur, pengulangan, dan skema pemrosesan sekuensial. Setelah itu untuk pra UAS kuisnya untuk mengevaluasinya yaitu mengenai array searching, array sorting, dan mesin abstrak serta arsip sekuensial. Nama strateginya tes. Minggu penggunaan strateginya yaitu mendekati UTS dan UAS pertemuan 7 dan 13. Deskripsi singkat strategi metode pembelajarannya. Mahasiswa diminta untuk menyelesaikan soal kuis sebagai bentuk evaluasi terhadap pemahaman mahasiswa atas materi-materi yang telah diberikan. Rancangan interaksi dosen dengan mahasiswa, tentunya dosen memberikan kuis, mahasiswa menyelesaikan soal tersebut. Kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep algoritma yang telah dipelajari untuk menyelesaikan soal secara komprehensif dan mempresentasikannya. Nama kajiannya tugas besar, nama strateginya presentasi, pertemuan ke-14. Deskripsi singkatnya mahasiswa secara berkelompok mempresentasikan hasil tugas besar yang telah dikerjakan. Rancangan interaksi dosen dengan mahasiswa. Aktivitas dosen tentunya membuka sesi presentasi, memberikan pengarahan dengan tata cara atau tata tertib presentasi, terus mengajukan sejumlah pertanyaan terkait tugas besar yang dipresentasikan, memberikan penilaian kepada kelompok yang melakukan presentasi, dan menutup sesi presentasi. Sedangkan aktivitas mahasiswa menyiapkan materi presentasi berdasarkan tugas besar yang telah dikerjakan, mempresentasikan hasil tugas besarnya, dan menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Rancangan tugas untuk mata kuliah ini diharapkan kemampuan akhir yang diharapkan ya mampu menerapkan semua konsep algoritma yang telah dipelajari untuk menyelesaikan kasus tugas besar secara komprehensif. Ini pada minggu atau pertemuan ke-8 sampai 14. Tugas besar. Tinjauan tugasnya menerapkan semua konsep algoritma yang telah dipelajari untuk menyelesaikan kasus tugas besar secara komprehensif. Uraian tugasnya ada 3, ya, ada 4, ya. Ada objek harapan, ada yang harus dikerjakan dengan batasan-batasannya, dan ada metode atau cara pengerjaan acuan yang digunakan, dan deskripsi luaran tugas yang dihasilkan atau dikerjakan, misal proposal, program, atau laporan. Untuk objek harapan nanti dijabarkan di sini sudah, misalnya proposal kasus yang akan diselesaikan dan rancangannya, program yang akan dibangun, laporan dan presentasi program yang dibuat sesuai dengan proposal yang sudah diajukan, yang harus dikerjakan dan batasan-batasannya. Proposal ya berisi deskripsi kasus yang akan diselesaikan, deskripsi program yang akan dibuat, list fungsionalitas program, batasan dan asumsi, definisi kamus yang akan digunakan untuk membangun program, dan rencana pembagian kerja dalam kelompok. Yang kedua adalah program untuk menyelesaikan kasus tugas besar dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Fortran C++. Yang ketiga, program dan laporan dipresentasikan pada minggu ke-14. Metode atau cara pengerjaannya dengan acuan yang digunakan yaitu 1. Tugas besar dikerjakan secara berkelompok 3-4 orang. Tugas besar
berasal topiknya itu berasal dari dosen, sedangkan judul boleh berasal dari dosen atau mahasiswa. Formatnya untuk laporannya dan proposalnya diberikan oleh dosen, dan berikutnya program dibuat mengacu pada rancangan penyelesaian kasus yang diajukan oleh mahasiswa. Kriteria penilaiannya di sini penilaian individu. Ada dua ya kriteria penilaian individu dan kelompok. Penilaian individu ini persentasenya 50%, penilaian kelompok 50%. Penilaian individu ini ada dua ya, dijabarkan ada dua, yaitu kemampuan presentasi dan pemahaman materi. Bobotnya kemampuan presentasi 20% dan pemahaman materi 80%. Sedangkan penilaian kelompok subnya ya kelengkapan dan ketepatan fungsional, ini bobotnya 50%, ketepatan skema algoritma bobotnya 30%, kelengkapan dokumentasi program bobotnya 20%. Jadi total 100% semua. Persentase komponen penilaian: keaktifan tentunya 10%, tugas besar dan kuis 20%, UTS 30%, UAS 40%. Di sini ada rubrik, tentunya penilaian dengan rubrik dari jenjang atau grade A dari lebih dari 80. Ini deskripsinya sudah dijabarkan di sini, algoritma benar, skema tepat, dokumentasi baik dan presentasi jelas, sampai grade E. Ya, nilainya E. Ini kurang dari 40. Sudah algoritma salah, skemanya kurang tepat, dokumentasinya kurang baik, presentasinya kurang jelas. Untuk penentuan nilai akhir mata kuliah, tentunya nilai skor mahasiswa NSM ini, tentunya kalau NSM-nya lebih dari 80, grade-nya adalah A. NSM-nya kurang dari 40, grade-nya adalah E. Berikut adalah penjabaran dari RPS. Berikutnya kita ke materi. Ya, materi algoritma. Oke. Ini kita ke materi algoritma. Oke, ini materi dari algoritma. Di sini algoritma. Sebelum kita menginjak ke materi algoritma, mari kita lihat gambarnya dulu. Ini ada gambar. Nah, gambar ini silahkan dideskripsikan. Apa nih gambar ini? Dan intinya apa? Nah, seperti itu. Intinya seperti itu. Ini berkaitan dengan algoritma ya. Ini ada wastafel, ada saringan, ada mie, ada apa ini, semacam panci kayaknya. Nah, silahkan dideskripsikan. Menurut Anda ini apa? Oke, ketika sudah dideskripsikan, coba lihat kita videonya.
selesai. Jadi kita bisa menyimpulkan ya, bahwa ini adalah langkah-langkah membuat mie. Lalu apakah ada keterkaitannya dengan algoritma? Ada tentunya. Jadi apa itu algoritma? Nah, algoritma ini ya tentunya diambil dari nama ilmuwan muslim Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizm pada tahun 780 sampai 846 Masehi. Definisi algoritma ini adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Logis dan sistematis seperti apa? Tadi contohnya langkah-langkahnya membuat mie. Tentu ya tidak mie disobek ya dari plastiknya langsung dimasukkan di piring, mie-nya nggak mateng. Nah, tentu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu logis, harus sistematis, tentunya berurutan. Ya, urutan rangkaiannya harus berurutan. Jadi, tadi misalnya ambil air menggunakan apa namanya tadi kayak baskom. Ya, ibaratnya seperti itu. Apa panci? Mengambil air dengan panci, kemudian memasukkan mie, kemudian meniriskan, kemudian disajikan di dalam piring. Nah, itu urutan langkah-langkah secara logis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Algoritma dibutuhkan untuk memerintahkan komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Ya. Kenapa? Ya tentunya setiap orang di sini ataupun komputer, orang aja mempunyai masalah, apalagi komputer. Ya. Komputer ketika membaca atau ketika kita mau menuliskan Word di komputer, tentu kita harus menerapkan langkah-langkah tersebut. Misal nih, membuka Start, kemudian memilih Office, kemudian bisa menuliskan di situ. Nah, seperti itu misalnya. Algoritma ini jantungnya ilmu komputer atau informatika. Algoritma tidak selalu identik dengan ilmu komputer saja, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari banyak terdapat proses yang digambarkan dalam suatu algoritma. Contoh, resep makanan. Nah, ini langkah-langkah cara membuat kue atau membuat makanan. Contoh lagi, membuat pakaian. Langkah-langkahnya membuat pola pakaian dan lain-lain. Contoh lagi, merakit mobil. Nah, ini langkah-langkah atau panduan merakitnya bagaimana. Nah, itu contoh yang simpel dan sederhana. Penulisan algoritma ini harus menggunakan bahasa natural tentunya. Ya, dalam bahasa natural ada 3 ya. Penulisan dalam bahasa natural menggunakan flowchart dan menggunakan pseudocode. Dalam bahasa natural tentunya menggunakan bahasa baku, jangan bahasa daerah. Nah, kalau bahasa daerah misalnya langkah-langkahnya, misalnya saya orang Brebes menggunakan bahasa ngapak. Ya, bahasa ngapak misalnya mau ke sini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, pakai bahasa ngapak
pan menek, kan nggak tahu tuh kalau misalnya dari Jakarta atau dari mana selain dari Brebes ataupun Tegal ataupun dari Banyumasan, kan nggak tahu. Karena apa? Menggunakan logat bahasa daerah. Nah, maka harus menggunakan bahasa Indonesia yang bisa dimengerti oleh orang lain, ataupun bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa manusia lainnya. Tetapi sering membingungkan, ambigus, karena bisa terjadi kata-katanya diulang-ulang terus. Yang kedua, penulisan algoritma menggunakan flowchart atau diagram alir. Bagus secara visual, akan tetapi repot kalau algoritmanya panjang. Karena apa? Ya nanti butuh beberapa sheet ya, atau butuh beberapa halaman. Misalnya kalau di komputer ya beberapa sheet kayak gitu, atau kalau menggunakan kertas biasa ya beberapa halaman kalau algoritmanya panjang. Nah, yang ketiga menggunakan pseudocode. Nah, sudah lebih dekat ke bahasa pemrograman, namun sulit dimengerti oleh orang yang tidak mengerti pemrograman. Karena apa? Ya yang mengerti orang komputer ya, kayak sistem informasi, teknik informatika, nah, dan yang bergelut di bidang komputer dan pemrograman. Contoh, buatlah sebuah algoritma untuk memilih bilangan terbesar dari 3 buah bilangan. Nantinya ini bisa digeneralisir menjadi n buah bilangan. Kalau algoritma dalam bahasa natural, nah ini contohnya seperti ini. Ambil bilangan pertama dan set max sama dengan bilangan pertama. Ambil bilangan kedua dan bandingkan dengan max. Ambil bilangan kedua sampai tayangkan hasilnya. Nah, ini yang menjadi ambigus. Karena apa? Diulang terus kata-katanya. Jadi orang membingungkan, orang bingung. Ambil lagi, apabila lagi. Jadi bingung orang membacanya. Yang kedua, algoritma dengan flowchart. Algoritma dengan flowchart tentunya menggunakan simbol. Nah, ini simbolnya. Misal, ini mulai max sama dengan bilangan pertama ya. Jika max sama dengan bilangan pertama, ini ada proses. Di sini ada persabangan. Max kurang dari bilangan kedua. Jika iya, max sama dengan bilangan kedua. Kembali lagi sini ada persamaan lagi, max kurang dari bilangan ketiga. Jika iya, max bilangan ketiga, selesai. Kalau ini jika tidak ya ke sini ada persamaan lagi. Jika iya ada proses lagi, jika tidak ya selesai, seperti itu. Nah, ini menggunakan flowchart, simple kalau langkah-langkahnya sedikit. Kalau langkah-langkahnya banyak, maka akan membutuhkan beberapa sheet ya, beberapa lembar, beberapa halaman, atau beberapa form ya. Di sebaliknya nanti membutuhkan konektor juga. Nah, ini kelemahan daripada algoritma dengan flowchart. Kalau kelebihannya ya bagus, tentunya kata-katanya simple tetapi mudah dimengerti oleh orang awam pun. Lalu yang terakhir, algoritma dengan pseudocode. Nah, ini sudah mendekati daripada tadi bahasa pemrograman ya. Misal kayak gini, if then else. Nah, ini dia. Maka ini sudah sangat-sangat mendekati ya dengan bahasa pemrograman. Ciri algoritma yang baik tentunya tepat sasaran. Tepat sasaran di sini adalah memenuhi spesifikasi pekerjaan dan bekerja sesuai tujuan. Jadi kalau tepat sasaran tidak melenceng kemana-mana, harus sesuai dengan tujuan. Tujuannya apa? Ya ke sana. Jangan sampai melenceng
tidak sesuai tujuan. Yang kedua adalah fleksibel dan portable. Fleksibel artinya untuk dikembangkan lebih lanjut, kalau portable untuk digunakan pada berbagai sistem dan mesin. Yang ketiga adalah bersih dari kesalahan sistem ataupun logik. Yang keempat, efektif. Efektif di sini setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Yang kelima, didokumentasikan dengan baik untuk pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan. Yang ketujuh, algoritma pemberian, ya, dalam hal ini deskripsinya, pelaksanaan suatu proses. Jadi ketika dideskripsikan, ya nanti prosesnya harus sesuai dengan pelaksanaannya, nanti biar sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau goalnya nanti ya. Yang berikutnya adalah tidak ambigus atau tidak bermakna ganda. Nah, tidak tadi seperti yang tadi bahasa natural banyak yang ambigus. Nah, itu algoritma yang bagi saya itu tidak baik karena bermakna ganda terus. Jadi orang bingung mau apa nih, kok kata-katanya diulang terus, bingung. Nah, jadi menurut saya itu algoritma yang kurang baik. Kalau algoritma yang baik ya tidak bermakna ganda. Yang berikutnya harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Dalam hal ini kalau sudah mencapai goals atau sudah mencapai tujuannya, berhenti. Jangan diulang terus atau looping. Nah, harus berhenti kalau sudah mencapai tujuannya, kalau sudah sampai pada apa yang diharapkan, berhenti. Kesimpulannya, tanpa disadari, tanpa belajar algoritma, kita sudah melakukan ataupun melakukannya. Ya, kenapa? Algoritma ini sedari bayi pun kita sudah melakukan. Ya, cuman kita tidak tahu, oh ternyata itu algoritma. Contoh nih, ketika bayi lapar, apa yang bayi lakukan? Menangis. Nah, itu langkah-langkahnya cuma bisa menangis. Karena apa? Tidak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong, ya, mak lapar, mak lapar. Nah, orang pada ketakutan. Nah, maka harus nangis, kan bisanya nangis, cuma nangis. Nah, itu sedari bayi kita sudah melakukan dan menerapkannya tanpa disadari. Yang kedua adalah algoritma adalah jantung dari ilmu komputer, karena algoritma di dalam ilmu komputer berguna untuk menentukan urutan